Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Panjamurni dengan NIM 08059832 dari kelas L2. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang dari praktikum oseanografi fisika. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gelombang, visual gelombang, dan kemudian akan menunjukkan cara penggunaan data dan lain sebagainya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari gelombang. Gelombang laut adalah gerak naik turun permukaan laut yang terjadi akibat energi yang ditransfer dari angin ke air laut. Gelombang ini tampak seperti gelombang yang menjalar di permukaan air dan bisa terjadi di laut terbuka atau samudra. Untuk visualisasi data gelombang laut itu sendiri adalah proses menampilkan informasi mengenai kondisi gelombang laut dalam bentuk grafis atau visual, sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data gelombang laut biasanya dikumpulkan dari sensor atau buoy yang di laut, satelit atau model komputer, lalu divisualisasikan menggunakan berbagai bentuk grafik atau peta. Nah, kemudian di sini saya akan menunjukkan cara pengunduhan data di website Marine Copernicus. Di sini kita bisa cari di Google, yaitu Marine Copernicus. Berikutnya ini kita langsung klik aja menu Copernicusnya. Berikutnya ini bisa kita login. Kalau sudah login, kita pilih yang Discover the Copernicus Marine. Pada bagian ini kita pilih Global Ocean Wave Analysis and Forest. Berikutnya ini kita klik. Nah, pada bagian variables ini kita klik all. Di sini kita pilih sea surface wave significant height. Berikutnya di sini kita pilih sea surface wave stroke. Nah, di sini kita centang sea surface wave stroke velocity. Nah, pada dataset ini kita pilih yang 3 Hurley. Berikutnya di sini ada area of interest. Nah, di sini kita akan memasukkan titik koordinatnya. Untuk mencari titik koordinatnya, kita bisa buka website Bibok Finder untuk melihat titik koordinat dari wilayah yang ingin kita kaji. Ini kita buka website Bibok Finder. Nah, di sini saya akan mengkaji Pulau Mega Bengkulu. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu kita bisa rectangle untuk wilayahnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk melihat titik koordinatnya ini di bagian box ini kita salin aja. Pada WS ini kita masukkan dan kita masukkan lagi. Ini untuk set. Ini kita masukkan yang is. Berikutnya ini kita masukkan. Nah, kemudian ketika titik koordinatnya sudah kita masukkan, di sini ada data range. Ini untuk mengubah waktu yang kita inginkan atau tanggalnya. Di sini saya akan memilih waktu 2024
Nah, di sini kalau sudah kita pilih waktunya, langsung kita download. Kita tunggu sampai datanya terdownload. Nah, ini datanya sudah terdownload, maka kita akan buka software Panoply. Nah, ini kita buka software Panoply. Kita klik file, kita klik open, kemudian kita masukkan data yang sudah kita unduh di Meridian Copernicus. Kita klik open, kemudian kita klik pada bagian spectral significant wave height, kita klik kanan, kemudian kita klik create plot, kemudian pada create plot ini kita klik pada bagian color contour plot using, kemudian ini kita ubah menjadi longitude, pada bagian x-axisnya berubah menjadi latitude, kemudian kita klik create. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik file, kemudian kita klik export animation. Nah, di sini fungsinya untuk melihat data gelombangnya. Dan ini kita klik time, kemudian klik OK. Berikutnya ini kita simpan untuk hasilnya. Nah, hasil berikut menunjukkan pada tanggal 1 bulan Februari 2003, kemudian sampai tanggal 28 Februari 2023. Nah, untuk visualisasi gelombang pada dominan, skala, dan koordinatnya itu, gambar menampilkan visualisasi parameter spectral significant wave height atau HM0 yang menggambarkan tinggi gelombang signifikan pada tanggal 9 Februari 2023 pukul 18.00 UTC. Dari gradasi warna yang ditampilkan, kita dapat melihat bahwa tinggi gelombang terbesar ditunjukkan dengan warna merah dan jingga tua, berada di bagian selatan dari wilayah kajian, sedangkan bagian utara warna biru, biru muda hingga kuning, menunjukkan gelombang yang relatif lebih rendah. Ini menunjukkan dominasi gelombang tinggi dari arah selatan ke utara. Skala warna pada visualisasi menunjukkan bahwa nilai HM0 berada dalam rentan sekitar 0 meter, itu ditunjukkan biru muda, hingga lebih dari 2 meter ditunjukkan warna merah tua. Meskipun tidak ada legenda numerik langsung dalam gambar, dari pengalaman umum visualisasi spektral gelombang, warna merah tua biasanya mengindikasikan tinggi gelombang yang cukup signifikan, misal lebih dari 2 meter, yang penting untuk aktivitas pelayaran dan perikanan. Seperti itu. Untuk koordinat ini yang dicakup pada peta adalah antara 2,2 derajat hingga 2,5 derajat lintang utara dan 96,5 derajat hingga 97,0 derajat bujur timur. Berdasarkan koordinat ini, wilayah yang dimaksud berada di perairan barat Pulau Sumatera, tepatnya di sekitar perairan Samudra Hindia sebelah barat Aceh. Ini adalah wilayah laut terbuka yang memang dikenal sering menerima gelombang tinggi, terutama pada musim-musim tertentu. Wilayah kajian ini perairan barat Sumatera yang merupakan bagian dari Samudra Hindia. Bulan Februari dalam periode musim barat di Indonesia yang berlangsung dari Desember hingga Maret. Pada musim ini, angin muson barat laut tertiup ke arah tenggara melewati Cina, selatan, Selat Malaka hingga ke Samudra Hindia. Pengaruh musim barat sangat jelas tercermin pada kondisi gelombang di wilayah kajian. Gelombang yang ditampilkan pada visualisasi cukup tinggi di bagian selatan wilayah yang mengidentifikasikan pada hembusan angin. Kuat dari barat laut yang pertemuan dengan sistem gelombang di Samudra Hindia
Hal ini memperkuat bahwa kondisi pada musim barat dapat menyebabkan gelombang tinggi yang berpotensi mempengaruhi keselamatan pelayaran dan aktivitas laut lainnya di kawasan tersebut. Jadi untuk kesimpulannya adalah berdasarkan hasil visualisasi gelombang signifikan HM0 pada tanggal 9 Februari 2023 pada pukul 18.00 UTC, dapat disimpulkan bahwa kondisi gelombang di wilayah perairan barat Sumatera sekitar 2,2 derajat hingga 2,5 derajat lintang utara dan 96,5 derajat hingga 97,0 derajat BT menunjukkan dominasi gelombang tinggi di bagian selatan dengan ketinggian yang diperkirakan mencapai lebih dari 2 meter. Pola ini disesuaikan dengan pengaruh musim barat yang terjadi pada bulan Februari, di mana angin muson barat laut menyebabkan peningkatan energi gelombang di wilayah Samudra Hindia. Kondisi ini penting untuk diperhatikan terutama bagi aktivitas pelayaran, perikanan, dan pemantauan keselamatan laut di wilayah tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.